Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya, biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semua tanpa terkecuali. Oke, kali ini saya akan bahas Saitama, teman-teman. Perkembangan dari Saitama ini dipertanyakan terus nih sama teman-teman. Bahkan ada yang sudah nge-DM, Bang, gimana nih Saitama nih? Masih worth it nggak? Atau abang sendiri masih punya Saitama nggak? Kira-kira masuk di harga sekarang masih bagus nggak? Pokoknya banyak sekali pertanyaan mengenai Saitama ini, teman-teman. Kali ini spesial saya akan update Saitama ya, dan pendapat saya tentang Saitama ini dan prediksi saya tentang Saitama ini juga, teman-teman. Oke, langsung saja kita cek teman-teman ya. Untuk saat ini Saitama berada di posisi di harga 23,03 NUSD. Untuk hari ini kenaikan 0,39% dan sejauh ini dump parah, teman-teman ya. Penurunan signifikan terjadi di Saitama ini sejak kesalahannya sendiri sih menurut saya ya. Seperti cancel kerjasama dadakan ya, cancel secara sepihak yang dilakukan Saitama kepada Shinobi, itu yang membuat trusting publik terhadap Saitama itu turun menurut saya, atau kepercayaan holder atau kepercayaan pemain kripto terhadap Saitama itu turun. Itu kesalahan pertama menurut saya ya, karena otomatis orang pasti berpikir wah nggak bisa komitmen Saitama ini ya. Itu pertama. Kedua, mungkin kalau dari saya pribadi, launching dari Saitamas. Launching Saitamas ini teman-teman, menurut saya gagal produk ya, atau ya bisa dibilang produk gagal, tapi bukan gagal 100%, 80% ya, 80%. Ataupun bisa dibilang ini tidak gagal, cuman terburu-buru ya. Produk yang terburu-buru akhirnya belum perfect, belum sempurna, belum bisa running 100% sudah di launching sama mereka. Akhirnya orang yang sudah mempersiapkan Saitama pada menjual. Karena apa? Tidak seluruh dunia, tidak seluruh negara bisa menggunakan Saitamas ini, teman-teman, atau si swap dompet dan swap Saitamas ini ya. Saitamas ya, mungkin teman-teman pasti tahu lah. Dan yang ketiga ini adalah food yang dibikin oleh Coin Market Cap ya, teman-teman pasti tahu tragedi itu. Nah, itu yang membuat Saitama makin makin anjlok lah ya, kasarnya seperti itu. Saya kan selalu bilang ke teman-teman, saya nggak mau bahas yang enak-enak atau yang nggak enak. Saya akan ambil sisi dari kedua sisinya. Oke, langsung kita ke beritanya dulu teman-teman ya, biar nggak banyak ngomong saya. Langsung dari official Twitternya Saitama, teman-teman ya. Di sini followernya sudah 324.000. Oke, ada perkembangan. Dan seperti biasa dia masih mengunggulkan proyeknya ya Saitamas, teman-teman. Buktinya dia masih ngepin di sini tentang Saitamas. Saya rasa ke depan akan bagus aplikasi Saitamas ini atau website dari Saitamas ini ya, teman-teman, akan bagus. Cuma saat ini memang runningnya belum terlalu bagus ya, karena beberapa orang yang komplain juga, yang sempat nge-DM juga ke saya, Bang, kok saya pakai VPN baru bisa, kalau gini nggak bisa. Pokoknya kebanyakan tuh 80% ngomong tuh nggak bisa gitu loh, teman-teman. Tapi saya rasa akan ada perbaikan terus ya, teman-teman. Karena di Twitter hashtag Saitama pun sudah banyak yang bisa menggunakan aplikasi ini. Oke, dan berita yang nggak enaknya teman-teman ya, di satu hari yang lalu Saitama baru saja mengupdate dan kira-kira seperti announcement ya. Dia mengatakan bahwa salah satu influencernya mundur dari Saitama. Nah, inilah yang saya bilang tadi, kenapa trusting publik itu turun secara drastis, dan otomatis daya jual akan lebih tinggi gitu loh. Semakin kalau gini loh, kalau kita nggak percaya sesuatu itu pasti kan kita akan menjualnya. Kira-kira seperti itu kasarnya ya. Kita translate ya, biar kita bisa baca bareng-bareng. Oke, jadi sudah ditranslate. Saya pakai aplikasi langsung di Google ya, bukan aplikasi ya, langsung di Google Chrome. Oke, jadi isinya seperti ini. 25 Januari 2022. Komunitas Saitama yang terhormat, ada percakapan dan pertanyaan baru-baru ini tentang salah satu pengembang kami, seperti yang
Anda ketahui, Steve Rocket Crypto pertama kali terlibat dengan Saitama pada Juli 2021. Oke, ketika dia bergabung dengan Dewan 7 kami untuk membantu kami mendidik komunitas kami melalui saluran YouTube-nya. Jadi dia kayaknya dia bukan kayaknya sih. Dia ini influencernya Saitama bergerak di bidang YouTube, teman-teman ya, dan dia mundur. Oke. Sudah beberapa minggu sejak kontribusi terakhir Steve untuk proyek dan komunitas. Dan dia telah menjelaskan bahwa dia tidak lagi ingin berkontribusi pada proyek kami. Oleh karena itu, kami telah memulai proses mengeluarkannya dari dewan kami. Dan kami berharap dia baik-baik saja dalam proyek-proyek masa depannya. Oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Jadi trusting public kembali lagi. Dan bukan cuma itu ya teman-teman. Saya juga kenapa saya masih nge-hold ya? Kenapa saya masih percaya sama Saitama ini teman-teman? Karena kalau kita lihat dari Etherscan ya, pertama ya gini, saya masih percaya dengan Saitama ini karena apa? Dia berdiri di jaringan Ethereum, rata-rata panjang umur yang berdiri di jaringan Ethereum, oke? Seperti layaknya Shiba ya. Terus yang bagus dari saya tadi yang jelek ya. Terus yang bagusnya dari Saitama ini juga teman-teman, walaupun harganya makin anjlok ya, tapi kan kita nggak bisa apa ya? Kita nggak bisa juga mengatakan 100% makin anjlok gitu loh. Walaupun harganya di saat ini cenderung ya, saya ambil bahasa yang tepat, cenderung turun ya dan sideways, orang-orang malah mulai menyerok ya, dan mulai merasa ini harga rendah gitu loh. Jadi masih ada harapan untuk Saitama pump lagi teman-teman. Dan saya pribadi masih percaya akan itu ya. Kita cek di Etherscan coba ya. Nah, dan di Etherscan ini teman-teman kita bisa lihat ya, jelas di sini dia menggunakan jaringan Ethereum tentunya. Nah, yang terpenting di sini menurut saya yang selalu saya cek di Saitama ini, pemegangnya ini atau holder ya, holdernya itu makin naik teman-teman ya. Ini hari ini saja 0,286%. Tetapi kalau dibandingkan kalau dihitung berapa sih jumlah 0,2 lah ya, 0,2% ini di 320 ini banyak teman-teman ya, banyak teman-teman, ribuan juga. Jadi untuk hari ini saja peningkatan ada ya. Kalau seterusnya seperti ini berarti orang mulai apa ya, bangkit gitu loh. Jadi yang orang lama itu masih berpikir sama seperti saya ya. Bukan berarti harus ikut saya, enggak. Maksudnya gini, saya pribadi kan masih mempercayai Saitama ya. Saya masih nge-hold. Saya nggak mau cut loss karena saya paling anti dengan cut loss. Nah, di sini orang-orang juga berpersepsi sama gitu loh. Mereka masih menganggap ini harga jatuh, harga diskon. Jadi orang-orang tetap masuk beli karena masih ada harapan di Saitama. Menurut saya seperti itu teman-teman ya. Karena saya juga lakukan seperti itu. Saya tetap nge-hold ya, tetap nge-hold. Mau jadi abu ya, bahasa pemain kripto, mau jadi abu sekalipun tetap saya nge-hold Saitama ya. Kecuali ini nggak, menurut saya sih apa ya jauh sekali lah, kecuali Saitama itu nggak membuat project lagi gitu loh. Tapi menurut saya nggak mungkin karena dia berdiri di jaringan Ethereum, jadi pasti ada tekanan lah. Jangan malu-maluin. Terus budget yang dikeluarkan untuk membuat token atau koin yang berdiri jaringan Ethereum ini sangat mahal. Jadi saya rasa mereka nggak mungkin sebodoh itu stagnan. Oke, kira-kira menurut saya pribadi seperti itu teman-teman ya. Untuk update Saitama belum ada ya, untuk projectnya belum ada. Dia masih terus menyempurnakan Saitama teman-teman ya. Semoga ke depan akan bagus. Kalau saya pribadi berpesan tetap hold ya kalau saya pribadi. Tapi tetap Dior karena itu uang kalian. Kalian mau hold, mau jual, mau beli silakan. Oke, itu saja teman-teman, mungkin singkat ya, tetapi minimal saya bisa mengupdate berita Saitama ini. Oke, terima kasih, sehat selalu dan sukses buat kalian semua. Selamat pagi.